Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Berjumpa lagi dengan Bu Rini. Di pembelajaran kali ini, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Mari kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar IPA KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Tujuan pembelajarannya, 1. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat memahami dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. 2. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi pembuatan kertas. 3. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Kita awali materi pertama, yaitu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Indonesia adalah negeri yang indah. Negeri yang kaya akan keindahan alam, salah satunya adalah hutan di Indonesia yang merupakan paru-paru bagi iklim dunia. Namun, apa yang terjadi jika hutan di Indonesia dieksploitasi secara berlebihan? Apa itu eksploitasi? Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi hutan secara berlebihan. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau global warming. Rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Itulah beberapa dampak eksploitasi hutan secara berlebihan. Sumber daya alam dari hutan yang dapat kita manfaatkan salah satunya adalah pohon yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat dalam proses pembuatan kertas? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Lalu, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau pulp. Kemudian, pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Selanjutnya, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Setelah itu, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan menggunakan mesin pres. Lalu, kertas digilas hingga membentuk lembaran. Pada akhirnya, kertas yang sudah jadi digulung sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, itulah langkah-langkah dalam pembuatan kertas. Selain menghasilkan pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas, hutan juga menyimpan berbagai cerita dalam negeri dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kali ini kita akan memberikan pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Kisah tentang kelinci dan kura-kura. Berikut kisahnya. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun dia sangat sombong. Kelinci mengatakan kura-kura adalah hewan yang lamban. Kura-kura tidak terima dengan penghinaan kelinci. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat.
Kelinci merasa sudah menang dan berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci yang sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura berjalan dengan pasti dan berhati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia berlari sangat cepat dan menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Itulah kisah dalam cerita dongeng Kelinci dan Kura-kura. Bagaimana pendapatmu dalam cerita dongeng Kelinci dan Kura-kura tersebut? Pendapat yang bisa kita peroleh dari cerita Kelinci dan Kura-kura tersebut adalah kelinci bersikap sangat sombong. Cerita tersebut dapat dijadikan pelajaran oleh kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita tidak boleh bersikap sombong meskipun memiliki banyak kelebihan. Selain itu, kita juga harus bersikap pantang menyerah dan optimis seperti kura-kura. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan, tetap semangat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.